Oke, selanjutnya adalah perubahan materi. Yang pertama yang terjadi adalah perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Yaitu perubahan pada wujud atau penampilan fisik, sifat fisik. Tetapi identitas dasarnya tetap. Perubahan fisik yang tidak menghasilkan zat lain. Artinya secara fisik dia akan berubah, tetapi secara identitas dia tidak akan menghasilkan zat lain dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini contoh dari perubahan fisika. Ada padat ke gas disebut menyublim, gas ke cair disebut mengembun, cair ke padat disebut membeku. Sedangkan padat ke cair disebut mencair, cair ke gas disebut menguap, sedangkan gas ke padat disebut dengan mengkristal. Kira-kira seperti itu. Ini sudah umum kita dengar sebelumnya. Nah, ini contoh dari mencair. Ada es batu yang mencair, kemudian ada air yang membeku, kemudian ada garam yang mengkristal, kemudian ada air yang menguap, ada uap di sini, kemudian ada air juga yang mengembun, seperti itu. Perubahan kimia. Nah, perubahan kimia yaitu perubahan pada identitas dasar sifat kimia sehingga materinya atau terbentuknya materi baru yang berbeda dengan materi sebelumnya. Nah, tanda-tandanya terjadi perubahan warna selama terjadinya proses kimia. Kemudian terbentuknya endapan. Endapan ini adalah dua fasa yang berbeda antara cair dan padat di dalam satu larutan setelah proses kimia terjadi. Kemudian selama proses kimia itu terjadi perubahan suhu, artinya dia memanas seperti itu. Kemudian terbentuknya gas hasil dari reaksi tersebut, seperti itu. Ini contohnya, contoh perubahan kimia terjadinya karat pada besi. Nah, seperti itu. Ada juga kertas yang dibakar begitu. Kemudian materi. Materi itu ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal ada unsur, ada senyawa, di mana senyawa ini adalah gabungan dari unsur. Itu disebut dengan zat tunggal. Nah, contoh zat tunggal. Kita sebut dia air atau H2O. H2O itu adalah senyawa, sedang H adalah unsur dan O adalah unsur. Nah, ini disebut air itu disebut senyawa, sedangkan dia disebut dengan zat tunggal. Kemudian ada campuran. Ada campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, contoh campuran heterogen ini ketika kita campurkan air dengan lumpur. Kandungan air dalam lumpur akan bercampur secara baik, terbentuk air di sana, menjadi air. Itu campurannya heterogen. Homogen. Nah, ketika dibiarkan dia mengendap, akan terjadi padatan sehingga campurannya menjadi heterogen. Artinya ada dua fasa terjadi di sana. Begitu. Zat tunggal, unsur. Unsur adalah suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan cara kimia, begitu. Jadi dia tidak bisa kita rubah lagi menjadi hal yang lebih sederhana daripada itu, begitu. Kemudian ini adalah contoh dari unsur-unsur yang ada yang sudah diketahui. Di antaranya ada helium, hidrogen dan lain sebagainya, banyak di sini. Ada iodin. Nah, ini biasanya kita lihat di dalam tabel periodik seperti itu. Kemudian senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah suatu zat yang tersusun atas atom-atom dua unsur yang lebih terikat secara kimia dengan perbandingan yang tetap, sama seperti air tadi. H-nya tetap bakal 2 dan O-nya tetap bakal 1. Nah, bagaimana jika H-nya 3? Dia akan membentuk senyawa lain walaupun dari unsur yang sama.
Contohnya air itu akan menjadi hidrogen oksigen hidroksida ketika dia menjadi H3O, seperti itu. Kemudian senyawa. Senyawa di sini ada contohnya di sini seperti yang kita banyak ditemukan dalam hidrokarbon. Hidrokarbon yang kedepannya bakal menjadi fokus dari kuliah kita. Di sini ada metan, etan, propan, dan propena. Semua ini adalah hidrokarbon yang berbentuk senyawa, di mana metana itu adalah C-nya 1, H-nya 4. Nah, ketika dia berubah banyak C dan H-nya, contohnya jadi etana, C-nya jadi 2, H-nya jadi 6, maka dia disebut dengan senyawa yang berbeda. Begitu seterusnya dengan propana, etena, propena. Sedangkan rumus strukturnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini. Campuran. Kemudian campuran adalah dua gabungan atau lebih zat di mana dalam penggabungan ini zat tersebut mempertahankan identitas masing-masing. Nah, campuran heterogen. Susunan dari campuran tidak seragam. Nah, campuran heterogen ini contohnya ada campuran tidak seragam seperti campuran air dan lumpur tadi. Berbeda dengan air ditambahkan dengan gula. Air dan gula akan tercampur secara rata. Nah, ini disebut dengan homogen. Sedangkan air dengan lumpur itu menyisakan tanah-tanah yang akan mengendap jadi dia padatan. Nah, itulah disebut campuran heterogen. Nah, campuran tepung dan air contohnya di situ. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian energi. Energi adalah istilah yang banyak digunakan mewakili konsep yang abstrak. Nah, energi juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan melakukan kerja. Energi tidak dapat disentuh, dilihat, dicium, dan ditimbang. Nah, energi radiasi. Energi radiasi itu adalah energi yang berasal dari matahari dan merupakan sumber utama energi di bumi, seperti panas dan cahaya, seperti itu. Kemudian energi termal, energi yang berkaitan dengan gerak acak atom-atom molekul. Makin kuat gerak atom-atom dan molekul dalam suatu materi, makin panas materi itu dan makin besar energi termalnya. Kemudian energi kimia. Energi kimia adalah energi yang besarnya ditentukan oleh jenis dan susunan atom-atom penyusunnya, seperti baterai dan aki, seperti itu. Kemudian energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersedia akibat posisi benda tersebut. Nah, sebagai contohnya, posisi benda yang lebih tinggi maka menyebabkan perbedaan besar energi potensialnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian energi adalah kemampuan melakukan perubahan. Contohnya cahaya, panas, energi kinetik, potensial mekanik, dan lainnya. Berikut adalah contoh dari energi. Nah, di sini ada energi radiasi, bagaimana panas dihantarkan sampai ke bumi. Ada energi kimia, contoh di sini. Di sini ada batu baterai yang menyimpan energi di sana dalam komponen kimikalnya. Kemudian energi termal dihasilkan oleh panas. Kemudian adalah energi potensial, di mana di sini dijelaskan oleh sesuatu yang jatuh dari tangan seseorang di sini. Mungkin itu saja. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya.